Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung ke soal yang pertama. Nilai A pada gambar di atas adalah, gambar ini adalah penggabungan dua segitiga. Nah, perlu kita ketahui bahwa jumlah seluruh sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut keseluruhan segitiga yang kecil ini adalah 180 derajat dan sudut penggabungan dua segitiga ini juga merupakan juga sudutnya 180 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari nilai A. Nilai A adalah ini ya. Untuk mencari nilai A, kita harus mencari dulu nilai Y dan Z. Nah, kalau kita lihat ini merupakan penggabungan ya, kalau kita gabung seperti ini. Jadi kita harus cari dulu nilai X dan nilai Y pada segitiga kecil ini. Di sini sudah ada nilainya yaitu 110. Berarti, jumlah keseluruhan segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti X ditambah 110 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, berarti X ditambah Y sama dengan 180 dikurang 110. Berarti X ditambah Y sama dengan 180 dikurang 110 itu 70 derajat. Berarti X ditambah Y itu 70 derajat. Berarti kita bisa ketahui nih, Y tambah Z itu 70 derajat di sini, kemudian Y ditambah Z juga 70 derajat di sini. Nah, kalau kita lihat kakinya sama, yaitu sebesar 70 derajat. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kita sudah mengetahui kaki-kakinya. Sisi sudut di sini dan sudut di sini sama, yaitu 70 derajat. Berarti sisa kita cari nilai A. Nah, sesuai dengan saya bilang tadi bahwa jumlah keseluruhan segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti 70 ditambah 70 ditambah A itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, 70 tambah 70 itu 140. 140 ditambah A sama dengan 180. Berarti A-nya sama dengan 180 dikurang 140 itu A sama dengan 40 derajat. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut soal nomor selanjutnya, soal nomor 32. Diketahui barisan aritmatika jumlah suku kedua dan suku ke-6 adalah 24, hasil kali suku ke-1 dan suku ke-4 adalah 36, maka pernyataan pertama suku ke-7 adalah bilangan ganjil, pernyataan kedua hasil kali suku ke-3 dan suku ke-8 adalah bilangan pecahan, pernyataan yang ketiga, jumlah 8 suku pertama adalah bilangan genap, dan pernyataan yang keempat adalah suku pertama adalah 2. Pertanyaannya, pernyataan yang benar adalah, jadi soal ini meminta kita mencari manakah pernyataan yang benar di antara 4 pernyataan yang telah disediakan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui, ada 2 di sini yang diketahui. Yang pertama, jumlah suku kedua dan suku ke-6 adalah 24. Berarti U2 ditambah U6 itu sama dengan 24. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah hasil kali suku ke-1 dan suku ke-4 adalah 36. Berarti U1 dikali U4 itu sama dengan 36. Oke, kita operasikan dulu. Diketahui yang pertama, yaitu U2 ditambah U6 sama dengan 24. U2 itu sama dengan A tambah B, kemudian U6 itu adalah A ditambah 5B sama dengan 24. Oke, A tambah A itu 2A, ditambah 5B tambah B itu sama dengan 6B, sama dengan 24. Nah, ini kita bagi 2, bagi 2, bagi 2. Berarti turun A ditambah 6 bagi 2 itu 3, berarti 3B, 24 bagi 2 itu 12. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kita lanjut ke diketahui yang kedua.
U1 kali U4 sama dengan 36. U1 itu adalah A, kemudian U4 itu adalah A ditambah 3B sama dengan 36. Nah, A-nya turun, kemudian A tambah 3B kita sudah temukan tadi nilainya di persamaan pertama, yaitu A tambah 3B nilainya sama dengan 12. Berarti sisa kita masukkan nilainya 12 sama dengan 36. Berarti A-nya sama dengan 36 dibagi 12, A-nya sama dengan 3. Berarti suku pertama atau nilai A-nya adalah 3. Nah, kita sudah menemukan nilai A-nya, berarti kita cari nilai B-nya lagi. Nah, untuk mencari nilai B, kita masukkan nilai A ke persamaan pertama tadi. A-nya adalah 3 ditambah 3B sama dengan 12. Berarti 3B sama dengan 12 kurang 3 itu sama dengan 9. Berarti B-nya sama dengan 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Berarti B-nya juga sama dengan 3. Nah, kita sudah mengetahui nilai A-nya 3, nilai B-nya juga 3. Berarti sisa kita analisis masing-masing pernyataan dan kita cari manakah pernyataan yang benar. Oke, kita hapus dulu. Kita tulis yang telah kita dapatkan tadi nilainya, yaitu A sama dengan 3 dan B-nya juga sama dengan 3. Kita ke pernyataan pertama terlebih dahulu. Pernyataan pertama, suku ke-7 adalah bilangan ganjil. Apakah suku ke-7 bilangan ganjil? Coba kita perhatikan ya. U7 bilangan ganjil. Nah, U7 itu sama dengan A ditambah 6B. A-nya adalah 3, kemudian B-nya juga 3. Nah, 6 kali 3, 18. 18 tambah 3 itu 21. Berarti U7-nya sama dengan 21. Nah, U7-nya sama dengan 21. Nah, apakah 21 ini ganjil? Ya, 21 ini adalah bilangan ganjil, berarti pernyataan pertama benar. Lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah hasil kali suku ke-3 dan suku ke-8 adalah bilangan pecahan. U3 dikali U8. Apakah ini bilangan pecahan? Coba kita cari ya. U3 itu sama dengan A ditambah 2B, sedangkan U8 itu sama dengan A ditambah 7B. Kita masukkan nilainya. A itu sama dengan 3 ditambah 2, B-nya itu 3, berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 3 itu 9. Berarti nilai U3-nya adalah 9. Kemudian kita cari U8. U8 A-nya itu 3 ditambah 7. Kemudian B-nya juga 3, berarti 7 kali 3 itu 21. 21 tambah 3 itu 24. Berarti U8-nya itu sama dengan 24. Nah, tinggal kita kali U3 kali U8. 9 kali 24 itu sama dengan 216. Berarti hasil kali suku ke-3 dan suku ke-8 adalah 216. Nah, apakah ini bilangan pecahan? Tentu ini bukan bilangan pecahan ya. Berarti pernyataan kedua salah. Lanjut ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, jumlah 8 suku pertama adalah bilangan genap. Nah, untuk mencari jumlah N suku pertama, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 B. Jadi kita bisa gunakan rumus yang di atas ataupun rumus yang di bawah, tergantung dari informasi soal. Nah, karena di soal ini yang diketahui adalah A dan B, berarti kita gunakan rumus yang di bawah. Oke, kita gunakan rumus yang ini ya, yang di bawah. Di sini mengatakan jumlah 8 suku pertama, berarti yang dicari adalah S8. Nah, N-nya adalah 8 per 2, kemudian 2 kali A. A-nya adalah 3 ditambah N-nya 8, berarti 8 kurang 1, bedanya adalah 3. Turun S8 sama dengan 8 bagi 2 itu 4, kemudian 2 kali 3 itu 6, ditambah 8 kurang 1 itu 7, 7 kali 3, 21, berarti S8 sama dengan 4 kali 6 tambah 21 itu 27,
Berarti 4 kali 27. 4 kali 27 itu sama dengan 108. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 108. Nah, apakah ini merupakan bilangan genap? Ya, tentu ini merupakan bilangan genap. Berarti pernyataan ketiga ini benar atau tepat. Lanjut ke pernyataan keempat, suku pertama adalah 2. Ini sudah pasti salah karena di sini suku pertamanya adalah 3. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3, opsi yang B. Lanjut soal nomor 33. Perbandingan usia Ani dan Bambang adalah 3:4. Perbandingan usia Bambang dan Cecep adalah 3:2. Jika jumlah usia mereka adalah 58, maka usia Cecep adalah berapa tahun? Oke, di sini ada 3 orang dan 3 perbandingan. Kita misalkan A itu sama dengan Ani, B itu sama dengan Bambang, dan C itu sama dengan Cecep. Oke, di sini mengatakan perbandingan usia Ani dan Bambang. Ani dan Bambang, kemudian perbandingan usia Bambang dan Cecep. Berarti Bambang dan Cecep. Oke. Ani adalah 3, kemudian Bambang adalah 4, berarti 3:4. Kemudian Bambang banding Cecep adalah 3:2, berarti Bambang 3 dan Cecep itu 2. Nah, di sini ada 3 perbandingan. Bagaimana caranya untuk mengetahui perbandingannya? Tinggal kita kali. 3 kali 3, 4 kali 3, dan 4 kali 2. 3 kali 3 itu 9, 4 kali 3 itu 12, dan 4 kali 2 itu 8. Berarti 9 ini merupakan A, 12 ini adalah B atau Bambang, dan yang ke-8 ini adalah C atau Cecep. Berarti perbandingannya adalah 9:12:8. Nah, yang ditanyakan jika jumlah usia mereka adalah 58, maka usia Cecep itu 8 ya perbandingannya. Berarti 8 kita jumlahkan seluruh perbandingan ini. 9 tambah 12 tambah 8 itu sama dengan 29. Berarti 8/29 dikali jumlah usia mereka 58. Nah, ini kita bagi ya. 58 dibagi 29. Jadi 29-nya habis, 58 bagi 29 itu 2, berarti 8 kali 2 itu sama dengan 16. Berarti usia Cecep adalah 16 tahun, opsi yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 34. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru adalah. Oke, jadi dalam sebuah kotak itu berisi 5 bola merah, kita singkat 5M, kemudian 4 bola biru, 4B, dan 3 bola kuning atau 3K. Nah, dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru. Jadi kita ambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Berarti dari 5 bola merah diambil 2 bola merah dan dari 4 bola biru diambil 1 bola biru. Berarti ini menggunakan rumus kombinasi. Nah, penulisannya adalah kombinasi 5 diambil 2 dikali kombinasi 4 diambil 1. Karena 5 bola merah diambil 2 bola merah dan 4 bola biru diambil 1 bola biru. Nah, masih ingat kan rumus kombinasi? Rumus kombinasi itu sama dengan N per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kita tinggal masukkan di sini kombinasi 5 diambil 2, berarti 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali kombinasi 4 diambil 1, berarti 4 faktorial per 4 kurang 1
faktorial dikali 1 faktorial. Nah, 5 faktorial, 5 kurang 2 itu sama dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial, dikali kemudian 4 faktorial per 4 kurang 1 itu sama dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, 5 kali 4 kali 3. Ini 3-nya bisa kita coret, berarti ini juga coret. 5 kali 4 itu 20, 20 bagi 2 itu sama dengan 10. Berarti nilai dari kombinasi 5 diambil 2, nilainya adalah 10. Kemudian kita cari nilainya kombinasi 4 diambil 1. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi karena 3-nya kita coret, berarti ini dicoret semua ya. Ini coret, sisa 4. Nah, 4 bagi 1 itu sama dengan 4. Berarti nilai kombinasi 4 diambil 1 itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita kali. 10 kali 4 itu sama dengan 40. Berarti nilai 40 ini adalah NA-nya atau banyaknya kejadian. Sisa kita cari banyaknya sampel atau NS. Nah, caranya kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan seluruh bola dalam kotak. 5 tambah 4 itu 9, 9 tambah 3 itu 12. Berarti ada 12 bola dalam kotak. Nah, dari 12 bola itu diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nah, karena ada 12 bola dan diambil 3 bola secara acak, maka penulisannya adalah kombinasi 12 diambil 3. Karena ada 12 bola diambil 3 bola. Berarti kita masukkan ke rumus 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 12 faktorial, 12 kurang 3 faktorial itu sama dengan 9 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Kemudian 9 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti ini coret, sisa 12 kali 10 kali 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6. Nah, 6 bisa kita coret dengan 12. Jadi 12 bagi 6 itu sisa 2. Berarti tinggal kita kali semuanya. 11 kali 10 itu 110. 110 kali 2 itu sama dengan 220. Jadi, ini merupakan NS-nya atau banyaknya sampel. Tinggal kita masukkan ke rumus peluang. Nah, rumus peluang apa? Kita hapus dulu. Jadi, rumus peluang itu sama dengan NA atau banyaknya kejadian per NS atau banyaknya sampel. Nah, NA-nya tadi adalah 40 dan NS-nya itu sama dengan 220. Berarti ini bisa dibagi 20. Ini dibagi 20 dapat 2, 220 dibagi 20 ini dapat 11. Berarti peluangnya itu adalah 2/11. Opsi yang D. Soal nomor 35. Nilai rata-rata dari 15 bilangan adalah 25. Jika rata-rata 5 bilangan pertama adalah 35 dan rata-rata 5 bilangan berikutnya adalah 35, maka rata-rata dari 6 bilangan terakhir adalah. Oke, kita tulis dulu rata-rata 15 bilangan itu sama dengan 25. Berarti jumlah keseluruhannya kita simbolkan dengan simbol matematika seperti ini.
15 bilangan itu sama dengan 15 kali 25 sama dengan nilainya 375. Kemudian rata-rata 4 bilangan pertama. Rata-rata 4 bilangan pertama itu sama dengan 35. Berarti jumlah keseluruhannya 4 bilangan pertama itu adalah sama dengan 4 kali 35 sama dengan 140. Kemudian rata-rata 5 bilangan berikutnya itu sama dengan 35 juga. Berarti jumlah keseluruhan rata-rata 5 bilangan berikutnya itu sama dengan 5 kali 35 sama dengan 175. Nah, tinggal kita cari jumlah nilai 6 bilangan terakhir. Caranya itu jumlah dari rata-rata 15 bilangan itu adalah 375, kita kurangkan dengan jumlah rata-rata 4 bilangan pertama yaitu 140 dan jumlah rata-rata 5 bilangan berikutnya yaitu 175. Kita kurang 140 ditambah 175. Nah, berarti 375 dikurang 140 ditambah 175 itu sama dengan 315. 375 dikurang 315 sama dengan 60. Berarti jumlah nilai 6 bilangan terakhir adalah 60. Nah, tinggal kita cari rata-ratanya. Rata-rata 6 bilangan terakhir. Nah, rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah datanya atau jumlah data dari 6 bilangan terakhir itu adalah 60, kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 6. Nah, 60 bagi 6 sama dengan 10. Berarti rata-rata 6 bilangan terakhir itu adalah 10. Opsi yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Tahun yang lalu, gaji per bulan 5 orang karyawan adalah 480.000, 360.000, 650.000, 700.000, dan 260.000. Tahun ini gaji mereka naik 15% bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari, bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari 500.000 dan 10% bagi yang sebelumnya bergaji lebih dari 500.000. Rata-rata besarnya gaji kelima karyawan tersebut per bulan adalah, kita pisahkan antara gaji yang naik 15% dan gaji yang naik 10%. Kita tulis di sini jumlah kenaikan gaji yang 10%. Yang 10% itu gajinya naik 10% apabila gajinya lebih dari 500.000. Nah, gaji yang lebih dari 500.000 adalah 700.000 dan 650.000. Berarti jumlah kenaikannya itu 10% dikali 650.000 sama dengan 65.000. Kemudian 10% dikali 700.000 sama dengan 70.000. Berarti jumlah kenaikan gaji yang 10% ini adalah, kita jumlahkan,
65 tambah 70 sama dengan ini turun 5, 7 tambah 6 itu 13. Berarti 135.000. Kemudian jumlah kenaikan gaji yang 15%. Nah, yang naik 15% itu apabila gaji mereka kurang dari 500.000. Nah, gaji yang kurang dari 500.000 itu adalah 480.000, 360.000, dan 260.000. Berarti 15% dikali 260.000 sama dengan 39.000. Kemudian 15% dikali 360.000 sama dengan 54.000. Dan 15% dikali 480.000 sama dengan 72.000. Kita jumlahkan total kenaikan gaji yang 15%. Oke, 9 tambah 4 itu 13, 13 tambah 2 itu 15, berarti 5 simpan 1, kemudian 7 tambah 5 itu 12, 12 tambah 4 itu 16, 165.000. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita cari dulu total jumlah kenaikan gaji. Kita gabungkan gaji yang 10% dan 15%. Berarti 135.000 ditambah 165.000 dibagi 5, karena ada 5 orang. Nah, 135 ditambah 165, 5 tambah 5 itu 10, simpan 1, 6 tambah 3 itu 9, tambah 1 berarti 10, kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu 300, berarti 300.000 dibagi 5. Nah, 300.000 dibagi 5 itu sama dengan 60.000. Jadi, rata-rata besarnya gaji kelima karyawan tersebut per bulan adalah 60.000. Opsi yang A. Oke, untuk soal-soal pengetahuan dan kuantitatif cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.